malam bisa kadang kalau paling banyak tuh bisa 4 kilo, 40 kilo. Kalau untuk Bukit Bintang ya perbukitan sama langitnya Jogja sih, dataran tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita mau jalan-jalan lagi teman-teman. Tujuan kita sore ini adalah lantai 2-nya Jogja atau Bukit Bintang Piyungan, Bantul. Nah, perjalanan sore ini diawali dari Taman Budaya Embung Giwangan Yogyakarta. Taman Budaya Embung Giwangan Yogyakarta atau TBEG adalah destinasi wisata budaya dan ruang publik kreatif di Yogyakarta yang mengintegrasikan pelestarian seni, budaya, tradisi, dan konservasi dengan fasilitas modern seperti embung, panggung terbuka atau amphitheater, galeri, jogging track, dan bangunan bergaya klasik Indis menjadikan pusat aktivitas seni dan rekreasi di kawasan selatan kota Yogyakarta. Nah, Taman Budaya Embung Giwangan ini mempunyai konsep memadukan keindahan alam atau embung, pelestarian budaya, dan aktivitas kreatif, menjadikannya ruang publik yang inspiratif. Nah, perjalanan kita sore ini menuju Bukit Bintang diawali dari Taman Budaya Embung Giwangan Yogyakarta di Jalan Tegal Turi, kemudian ke arah timur menuju Jalan Tegal Gendu, Jalan Mondoraan, Jalan Karanglo, Jalan Karangturi, Jalan Wiyoro Kidul, dan Jalan Wonosari. Bukit Bintang berlokasi di Kelurahan Sri Mulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ini juga merupakan area perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, jarak menuju Bukit Bintang dari Taman Budaya Embung Giwangan adalah sekitar 14 km. Bagaimana dan seperti apa suasana Bukit Bintang Piyungan Bantul terkini di awal bulan Januari 2026? Ya teman-teman, ikuti perjalanan kami di Bukit Bintang Piyungan Bantul, Yogyakarta. Saat ini kita sedang berada di Jalan Tegal Gendu, Kelurahan Prenggan, Kemantren, Kota Gede, Kota Yogyakarta. Dan kita sedang berjalan ke arah timur ya. Nah, di depan kita ini ada jembatan, yaitu jembatan Gajah Wong, yang merupakan jembatan dari Sungai Gajah Wong, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya dari Jalan Tegal Gendu kita terus lurus ke arah timur menuju Jalan Mondoraan. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada kantor Kelurahan Jagalan, Kapanewon Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, perlu diketahui bahwa jalan yang saat ini sedang kita lewati merupakan area perbatasan ya. Jadi di sebelah kanan kita ini termasuk wilayah Kabupaten Bantul, yaitu termasuk Kelurahan Jagalan, Kapanewon Bangun Tapan, Kabupaten Bantul. Sedangkan di sebelah kiri kita termasuk Kelurahan Prenggan, Kemantren, Kota Gede, Kota Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa Jalan Mondoraan ini saat ini juga berlaku satu arah ya, khusus untuk kendaraan roda 4 ya. Nah, khusus untuk kendaraan roda 4 hanya bisa melalui Jalan Mondoraan dari timur ke barat ya. Hal ini karena memang Jalan Mondoraan ini cukup sempit sehingga sering terjadi kemacetan, apalagi jika ada dua mobil saling berpapasan. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita, ini ada Pasar Legi Kota Gede. Nah, Pasar Legi Kota Gede ini dikenal dengan Sar Gede yang merupakan salah satu pasar tradisional tertua yang ada di Yogyakarta. Nah, keberadaan pasar ini berkaitan juga dengan pendirian Kesultanan Mataram. Ki Ageng Pemanahan yang merupakan leluhur dari Wangsa Mataram pada tahun 1556 mendapat mandat dari Sultan Hadiwijaya atau Raja Pajang
untuk membuka wilayah di sekitar Alas Mentawai setelah dirinya berhasil menaklukkan area Penangsang. Alih-alih membangun istana ataupun pemukiman, ia justru memilih untuk membangun sebuah pasar terlebih dahulu. Alasannya karena pasar merupakan jantung perekonomian. Nah teman-teman, selanjutnya dari kawasan Pasar Legi Kota Gede, kita bergerak ke arah timur menuju Jalan Karanglo. Nah saat ini kita berada di Jalan Karanglo ya, dan kita bergerak ke arah timur. Di depan kita ini ada simpang 4 Karangturi. Nah arah ke kanan ataupun arah ke kiri ini adalah Jalan Ring Road Selatan ya. Nah dari simpang 4 Karangturi selanjutnya kita terus ke arah timur menuju Jalan Karangturi. Nah teman-teman, sekarang kita berada di Jalan Karangturi, tepatnya di Kelurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada kantor Kapanewon atau Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Nah selanjutnya dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Wiyoro Kidul. Nah kita masih berada di Jalan Wiyoro Kidul. Di depan kita ini ada perempatan Wiyoro. Nah perempatan Wiyoro arah ke kiri akan menuju kota Yogyakarta, kemudian arah lurus akan menuju Jalan Ahmad Wahid atau menuju arah Brebah Sleman, dan kita berbelok ke kanan ya di Jalan Wonosari. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Wonosari kilometer 7 ya. Di depan kita ini ada jembatan Sekar Suli. Di sebelah kiri kita ini ada Pasar Potorono. Kita masih berada di Jalan Wonosari kilometer 8, tepatnya di Kelurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah perlu diketahui bahwa Jalan Wonosari ini merupakan akses utama menuju kota Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Meski saat ini sudah ada beberapa akses ke Gunung Kidul, namun jalur Wonosari ini sejauh ini adalah jalur yang paling cepat dan nyaman menuju kota Wonosari. Nah kita sekarang berada di Jalan Wonosari kilometer 9. Di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada Jogja TV ya. Jadi Jogja TV adalah stasiun televisi lokal pertama di Yogyakarta yang fokus pada konten pendidikan, budaya, dan pariwisata. Di sebelah kanan kita, di depan kita ini ada Kids Fun Park yang merupakan taman bermain untuk anak-anak dan dewasa. Kids Fun Park dibuka sejak tahun 1998. Saat ini memiliki 27 wahana. Beberapa wahana yang cukup menarik antara lain ada go-kart, flying fox, wall climbing, kids fun training. Nah di sini juga terdapat berbagai pertunjukan dan acara, antara lain ada cooking class, edukasi satwa, dino show, live musik, dan drama musikal. Nah saat ini kita sedang melewati jembatan Panasan ya, merupakan jembatan dari Sungai Opak, salah satu sungai yang terpanjang di Jogja dan bermuara di sebelah barat pantai Depok ya. Nah di sebelah kiri kita ini ada Pasar Panasan.
Dan kita terus berjalan ke arah timur ya, di Jalan Wonosari teman-teman. Dan saat ini kita berada di Jalan Wonosari kilometer 13. Di sebelah kanan kita ini ada Pasar Piyungan. Nah, Pasar Piyungan berlokasi di Dusun Sandean, Kelurahan Sri Mulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti inilah suasana dari kota Kapanewon Piyungan sore ini ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan Piyungan ya. Nah, dari pertigaan ini ke arah kiri akan menuju Jalan Piyungan Prambanan dan menuju beberapa objek wisata terkenal seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, Tebing Breksi, Obelik Sil, Candi Ijo, dan Candi Ratu Boko. Nah, dari pertigaan Piyungan kita terus ke arah timur tetap di Jalan Wonosari. Di sebelah kanan kita ada kantor Kapanewon Piyungan. Kemudian di depan kita ini ada jembatan Piyungan ya. Nah, setelah melewati jembatan Piyungan ini, kalau kita perhatikan saat ini jalan sudah mulai menanjak teman-teman ya. Artinya kita sudah mulai menaiki perbukitan selatan atau Bukit Patok. Nah, saat ini kalau kita perhatikan lalu lintas di Jalan Wonosari ini cukup padat ya. Di sebelah kanan kita cukup banyak antrian kendaraan, terutama mobil-mobil pribadi dengan nomor plat kendaraan dari luar daerah yang meninggalkan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ada kemungkinan antrian mobil yang ada di sebelah kanan kita ini adalah antrian dari wisatawan setelah seharian berwisata di Gunung Kidul dan akan kembali ke kota Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini setidaknya ada 2 proyek pekerjaan pembuatan jalan baru. Yang keduanya merupakan akses alternatif menuju Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama adalah Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul dan yang kedua adalah proyek Kelok 18. Nah, untuk progres Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul saat ini terus berjalan dan tinggal menyisakan 4,5 km lagi ya, sehingga diharapkan seluruh jalur dari Prambanan hingga Gading bisa fungsional di akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Nah, kemudian untuk progres pembangunan JJLS Kelok 18 saat ini terus berlanjut ya, dengan pekerjaan memasuki tahap akhir. Pengaspalan sudah signifikan dari kedua sisi, struktur jembatan selesai dan fasilitas pendukung seperti gardu pandang mulai dibangun. Namun target penyelesaian kontrak mundur ke bulan Agustus 2026 karena kendala teknis penanganan longsor dan pematangan lahan bukit. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Bukit Bintang ya. Dan kita berada di Jalan Wonosari kilometer 16, tepatnya di Kelurahan Sri Mulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir dulu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kawasan ini juga merupakan area perbatasan ya, karena tidak jauh dari lokasi ini merupakan wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, teman-teman, untuk melihat view atau pemandangan kota Jogja dan gemerlap lampu kota di malam hari, kita bisa berada di kafe atau warung-warung makan di sekitar lokasi ini, atau secara terbatas bisa juga kita melihat dari pinggir jalan Jogja Wonosari ya. Nah, dari sini terlihat pemandangan senja yang syahdu dan sangat indah dari atas perbukitan teman-teman ya. Dan dari sini nampak pula pemandangan dari Gunung Merapi dari kejauhan.
Nah, seperti inilah suasana di kawasan Bukit Bintang, Piungan, Bantul sore ini, dan terlihat situasi saat ini cukup ramai teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ya, dan kita akan melihat bagaimana view jika dilihat dari udara di sekitar kawasan ini. Nah, ini mulai dari pemandangan dataran yang ada di bawah sana ya, dengan latar belakang ada Gunung Merapi teman-teman ya. Nah, terlihat di depan kita ini adalah deretan warung ataupun kafe-kafe yang ada di kawasan Bukit Bintang teman-teman, yang menawarkan tempat sekaligus kuliner untuk melihat view kota Jogja dari lantai 2-nya Jogja ya. Nah, terlihat di sini juga ada tangga dengan warna lampu yang berbeda dan sangat unik sekali ya. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa kawasan ini merupakan area perbatasan ya antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, dan terlihat di sini ada Tugu Selamat Datang di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, teman-teman, ini adalah pemandangan dari Skyview, salah satu objek wisata yang ada di kawasan sekitar Bukit Bintang. Yang terlihat di depan kita ini adalah kepadatan atau antrian kendaraan ya di kawasan Patok atau kawasan Bukit Bintang, dan terlihat di sini juga ada taman beserta air mancur di Tugu Selamat Datang Kabupaten Gunung Kidul yang cukup indah ya saat malam hari. Nah, kemudian yang nampak di depan kita ini Tugu Topeng, dan di sebelahnya adalah Tugu Selamat Datang Kabupaten Gunung Kidul. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada objek wisata Picnic Land, salah satu wisata kekinian yang menawarkan spot foto miniatur landmark dunia dengan mengusung konsep keliling dunia dalam sehari, dan di tanggal 31 Desember kemarin diresmikan oleh Bupati Gunung Kidul. Meski sudah cukup lama dibuka sekitar Maret tahun lalu dan sempat viral saat itu, namun Picnic Land baru grand opening di tanggal 31 Desember 2025 lalu ya. Nah, ini adalah suasana kawasan Bukit Bintang saat malam hari ya. Di sini penuh dengan cahaya lampu yang indah dari warung-warung ataupun kafe yang menawarkan berbagai kuliner sambil menikmati view gemerlapnya cahaya lampu kota Jogja dan sekitarnya. Nah, kemudian ini adalah area parkir di depan rest area Bukit Bintang ya, yang penuh dengan kendaraan wisatawan, dan kelihatannya di sini semakin malam semakin ramai ya.
Nah, kemudian ini adalah spot favorit di pinggir jalan di kawasan Bukit Bintang, dan terlihat di sini juga ramai ya teman-teman ya. Dan pastinya jauh lebih ramai dari sore tadi ya. Nah, selain spot di pinggir jalan, teman-teman juga bisa menikmati suasana Bukit Bintang tentunya dengan kulineran di salah satu kafe atau warung di kawasan ini ya. Bapak siapa? Bapak Lasiman, jual jagung sama kopi, pop mie. Biasanya pengunjung itu ramai ke sini dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak? Ya kalau pengunjung itu kalau di sini jam 6 itu udah mulai rame sampai jam 11, jam 12, jam 1. Kalau siang masih panas. Ya. Bapak berjualannya sejak kapan, Bapak? 2006, Mbak. Wow, Masya Allah, 2006 ya, Bapak? Ya kurang lebih ya udah 15 tahun. Kurang lebih. Lalu tempat Bapak berjualan apa saja, Bapak? Kalau jualan ya ada jualan jagung, pop mie, kopi. Kalau pengunjung itu kan sukanya sendiri-sendiri. Ada yang minta kopi hitam, ada yang cappuccino, ada yang kopi pahit itu. Kalau sekarang sedang-sedang aja, Mbak. Kalau dulu memang kalau jualan bisa habis banyak. Cuma hari biasa juga bisa 40, 60. Kalau malam liburan itu bisa 1 kental. Sampai pagi itu. Siapa atau Bapak siapa? Mas Agus Sebagai salah satu penjual penjual jagung bakar di Bukit Bintang ya, Mas ya? Bukit Bintang ya. Lalu Masnya sudah dari tahun kapan jualan di Bukit Bintang ini, Mas? 2010. Wow, lumayan lama ya? Ya alhamdulillah buat cari rezeki. Amin. Lalu tempat Masnya jualan apa aja, Mas? Ada jagung bakar, terus pop mie, kopi dan lain-lain itu. Kalau untuk jagung bakarnya apakah ada varian rasa atau cuma Ya, satu aja? varian rasanya cuma ada 3, pedas manis, pedas asin, sama manis asin aja. Ya, Untuk sama harganya? original. Oh, Untuk sama harganya, original. kadang ada yang 10.000, ada 12.000, tergantung jagungnya. Kalau untuk Bukit Bintang sendiri ini menawarkan apa sih, Mas? Kalau untuk Bukit Bintang ya perbukitan sama langitnya Jogja sih, dataran tinggi. Biasanya kalau ramai pengunjung atau wisatawan yang datang ke Bukit Bintang ini biasanya hari apa aja dan jam berapa? Hari liburan, malam minggu, sama paling sampai jam 2, jam 3 itu rame-ramenya malam. Lalu waktu kemarin di perayaan tahun baru 2026 ini apakah di Bukit Bintang ini ada perayaan khusus atau ada acara apa, Mas? Kalau yang untuk kemarin nggak ada perayaan khusus ya, apalagi kembang api soalnya udah diimbau dari petugas
untuk tidak merayakan. Jadi ya ada sih 1-2, cuma nggak kayak kemarin, nggak kayak tahun kemarin. Mas, kalau untuk jagung bakarnya yang paling best seller atau paling banyak dipesan sama pengunjung atau wisatawannya apa? Kalau untuk jagungnya sih rasanya pedas manis ya yang banyak. Untuk pengunjung biasanya pedas manis. Kalau rasa lainnya kurang. Tapi kalau untuk pedas manisnya banyak yang minat. Ya udah, saya beli yang pedas manis aja, satu aja. Untuk harganya berapa, Mas? Untuk harganya 12.000 yang jagung isi 2, kalau yang jagung isi 3 10.000. Oh ya, saya yang jagung isi 2. Kalau tempat Masnya biasanya paling banyak itu bisa menjual berapa jagung bakar, Mas? Kalau semalam bisa kadang kalau paling banyak tuh bisa 40 kilo. Wow, Masya Allah, 40 kilo ya dalam Itu untuk malam semalam. minggu. Oke, Mas, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sehat selalu, Mas. Ya, sama-sama. Selamat malam. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hingga malam hari ini di Bukit Bintang Piungan, Bantul, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.